Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai probability proportional to size atau PPS pada data nilai ujian tengah semester mata kuliah Pancasila, mahasiswa aktif Statistika Unisba angkatan 2020. Next. Nah, kelompok 2 ini beranggotakan 5 orang. Ada Aida Nurul, Fajar Sidik, Farah Nabilah, Raisa Pilmi, dan Tridayanti Cahyamailan. Yang pertama, latar belakang. Pancasila merupakan ideologi bangsa yang mengandung nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut Noto Nagoro, bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohaniaan, tetapi nilai-nilai kerohaniaan yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohaniaan itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematik hierarkis, yang mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sebagai basisnya sampai dengan sila keadilan sosial sebagai tujuannya, menurut Darmo Diharjo tahun 1978. Untuk mengetahui apakah setiap mahasiswa sudah dapat mempelajari mata kuliah Pancasila ini dengan baik, salah satunya adalah dengan melihat hasil UTS. Kami mencoba untuk menganalisis tentang nilai UTS mata kuliah tersebut menggunakan sampling probability proportional to size atau PPS. PPS ini adalah suatu prosedur penarikan sampel di mana peluang terpilihnya suatu unit sampel sebanding dengan ukuran. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PPS, di mana jumlah sampel diambil secara proporsional dari klaster yang ada. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana cara penerapan metode dalam sampling probability proportional to size nilai UTS mata kuliah Pancasila mahasiswa aktif Statistika Unisba angkatan 2020. Yang kedua, bagaimana menentukan ukuran sampel dari populasi tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara menaksir estimasi rata-rata populasi estimasi total populasi dengan metode sampling probability proportional to size. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui cara penerapan metode sampling probability proportional to size dalam nilai UTS mata kuliah Pancasila mahasiswa aktif Statistika Unisba angkatan 2020. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penentuan ukuran sampel dari populasi tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara menaksir estimasi rata-rata populasi, estimasi total populasi dengan metode sampling probability proportional to size. Untuk tinjauan pustaka, pengertian pendidikan Pancasila adalah mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan sejarah paham kebangsaan Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa dan negara Indonesia, Pancasila dalam konteks kenegaraan RI, Pancasila sebagai etika politik, dan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk pengertian tujuan pendidikan Pancasila, yang pertama, untuk mengetahui Pancasila secara benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional, maupun secara objektif ilmiah. Yang kedua, Pancasila yang benar tersebut dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, baik untuk kepentingan pribadi maupun sosial. Selanjutnya untuk pengertian mahasiswa, menurut Hartaji tahun 2012 mendefinisikan mahasiswa adalah seseorang yang tengah menimba ilmu atau belajar dan terdaftar pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, hingga universitas. Untuk pengertian survei, Suharsini Arikunto mendefinisikan studi survei sebagai salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang luas dan banyak. Untuk pengertian probability sampling, menurut Sugiono
mendefinisikan probability sampling sebagai teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih secara sampel. Untuk pengertian probability proportional to size sendiri adalah suatu metode pengambilan sampel dari sebuah populasi di mana peluang terpilihnya setiap unit sebanding dengan ukuran. Ukuran yang dimaksud adalah informasi tambahan yang dipertimbangkan sebagai dasar penarikan sampel dan memiliki korelasi yang erat dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Selanjutnya, ada rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung sampel dengan estimasi rata-rata. Yang pertama, ada penaksiran rata-rata populasi, ada mu sama dengan Y bar sama dengan 1 per N sigma YI bar. Yang kedua, ada penaksiran varians. Ada V mu PPS sama dengan 1 per N dikali N kurang 1 sigma dalam kurung YI bar dikurang mu PPS dikuadratkan. Di sini N adalah jumlah klaster yang dipilih dalam sampel acak. Yang ketiga itu ada bound of error. Rumusnya itu B sama dengan 2 akar dari mu PPS. Selanjutnya ini rumus yang digunakan untuk menghitung sampel dengan estimasi total. Untuk varians menduga total yang diestimasi, yang pertama ini ada mu tau PPS sama dengan M kuadrat dibagi N kurang 1 sigma N I sama dengan 1 dalam kurung YI bar dikurang tau PPS dikuadratkan. M di sini adalah jumlah elemen dalam populasi. Yang kedua, penduga total populasi yang diestimasi. Tau PPS sama dengan M dibagi N, sigma NI sama dengan 1 kali YI bar. Yang ketiga ada bound of error, yaitu B sama dengan 2 akar V kali tau PPS. Dan selanjutnya ada kerangka sampel. Untuk populasinya yaitu semua mahasiswa statistika Unisba angkatan 2020. Yang selanjutnya ada populasi target, semua mahasiswa statistika Unisba angkatan 2020. Kerangka sampelnya, daftar mahasiswa statistika Unisba angkatan 2020. Unit samplingnya, mahasiswa statistika Unisba angkatan 2020. Unit observasi, mahasiswa statistika Unisba angkatan 2020. Karakteristik yang diteliti, nilai UTS mata kuliah Pancasila. Nilai karakteristik yang diestimasi, rata-rata dan total. Dan yang terakhir, unit analisisnya itu mahasiswa statistika Unisba angkatan 2020. Selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel untuk mengestimasi rata-rata populasi. Terlebih dahulu ditentukan daftar populasi. Daftar populasi yang digunakan yaitu data nilai UTS Pancasila mahasiswa aktif Statistika Unisba angkatan 2020 sebagai berikut sebanyak 92 orang. Lalu selanjutnya yaitu menambahkan variabel pendukung. Variabel pendukung yang digunakan pada penelitian kelompok kami yaitu jumlah mahasiswa. Lalu selanjutnya membagi data ke dalam klaster. Kelompok kami menggunakan kelas sebagai klaster sehingga terdapat 3 klaster yaitu klaster A, B, dan C. Selanjutnya membentuk tabel kumulatif sebagai berikut. Lalu melakukan pemilihan sampel dari data populasi berdasarkan metode probability proportional to size. Terlebih dahulu ditentukan nilai N. Kelompok kami menggunakan N sama dengan 2. Lalu dengan bantuan software Microsoft Excel digunakan formula run between 1-92 dan diperoleh hasil random yaitu 18 dan 72 yang artinya urutan data ke-18 dan 72 dari populasi menjadi data random pada sampel. Untuk data sampel didapat data ke-18 dan 72 dari populasi berada pada klaster A dan C dengan sampel sebagai berikut. Selanjutnya yaitu melakukan estimasi rata-rata populasi dari sampel nilai ujian tengah semester
mata kuliah Pancasila Mahasiswa Aktif Statistika Unisba Angkatan 2020. Yang pertama, estimasi rata-rata populasi New Topi PPS didapat hasil 82,2. Lalu untuk estimasi varian rata-rata populasi didapat hasil 0,0376. Lalu untuk bound on the error-nya didapat 0,388. Lalu ditentukan 95% selang kepercayaan untuk menduga rata-rata populasi. Dari rumus sebagai berikut, didapat pada tingkat kepercayaan 95%, nilai rata-rata populasi nilai UTS mata kuliah Pancasila akan berada pada interval 81,812 sampai 82,588, di mana dugaan tersebut signifikan karena pada selang kepercayaan tidak mencakup nilai 0. Selanjutnya, melakukan estimasi total populasi dari sampel nilai ujian tengah semester mata kuliah Pancasila Mahasiswa Aktif Statistika Unisba Angkatan 2020. Yang pertama, kita menghitung estimasi total populasi dengan rumus sebagai berikut, dan didapat hasil sebesar 7.564,787278. Selanjutnya, kita menghitung varian estimasi total populasinya dengan rumus sebagai berikut, didapat hasil sebesar 318,7232. Lalu, kita menghitung bound on the error-nya, didapat hasil sebesar 35,705. Selanjutnya, kita tentukan selang kepercayaan untuk menduga total populasi. Dengan rumus sebagai berikut, diperoleh hasil pada tingkat kepercayaan 95%, total populasi nilai UTS mata kuliah Pancasila akan berada pada interval 7.529,0228 sampai 7.600,4328, di mana dugaan tersebut signifikan karena pada selang kepercayaan tidak mencakup nilai 0. Selanjutnya, kesimpulan. Pada penelitian ini dilakukan pengambilan sampel menggunakan metode Probability Proportional to Size atau PPS dari data nilai UTS mahasiswa, data nilai UTS mata kuliah Pancasila Mahasiswa Aktif Statistika Unisba Angkatan 2020 sebanyak 92 orang yang dibagi ke dalam 3 klaster kelas, yaitu A, B, dan C, dan dari ketiga klaster tersebut diperoleh 2 klaster, yaitu A dan C yang dipilih secara random sebagai sampel yang diestimasi. Diperoleh hasil estimasi rata-rata populasi nilai UTS mata kuliah Pancasila Mahasiswa Aktif Statistika Unisba Angkatan 2020 adalah 82,2 dengan varian estimasi rata-rata populasi sebesar 0,0376 dan kesalahan estimasi sebesar 0,3881. Pada tingkat kepercayaan 95%, dugaan nilai rata-rata populasi nilai UTS mata kuliah Pancasila akan signifikan berada pada interval 81,812 sampai 82,588. Diperoleh hasil estimasi total populasi nilai UTS mata kuliah Pancasila Mahasiswa Aktif Statistika Unisba Angkatan 2020 adalah 7564,7278 dengan varian estimasi total populasi sebesar 18,7233 dan kesalahan estimasi sebesar 35,705. Pada tingkat kepercayaan 95%, dugaan nilai total populasi nilai UTS mata kuliah Pancasila akan signifikan berada pada interval 7.529,0228 sampai 7.600,4328. Selanjutnya, ada saran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperlukan pemilihan data yang tepat dan pemahaman yang baik terkait metode Probability Proportional to Size atau PPS agar hasil akhirnya dapat mewakili populasi yang digunakan. Untuk membantu penelitian dalam memahami metode ini, dianjurkan untuk mencari referensi atau sumber yang valid. Selain itu, peneliti diharapkan dapat menguasai software Microsoft Excel agar memudahkan proses pengolahan data dalam penelitian ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih dan kekurangan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.